Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahidi Putra dengan NIM 21136002 dari Prodi Geografi NK dengan mata kuliah Geografi Tanah dengan dosen pengampu Bapak Didi Hermon. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi tentang geografi tanah sebagai syarat mata kuliah Geografi Tanah. Baiklah, kita langsung masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian geografi tanah. Geografi tanah adalah ilmu yang pelajari jenis tanah yang ada di muka bumi, daratan, dan faktor-faktor yang menentukannya. Persebaran jenis tanah membentuk suatu bentangan atau mosaik tanah yang disebut dengan pedosfer. Tiap-tiap wilayah memiliki mosaik tanah sendiri-sendiri karena perbedaan faktor-faktor penentunya. Geografi tanah memerlukan ilmu-ilmu mendukung lain, baik dalam kelompok ilmu pasti alam, fisika, biologi, matematika, maupun ilmu terapan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah-tanah yang memahami perwatakan tanah dan hubungannya dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Kajian geografi tanah kental dengan analisis perkembangan tanah dari waktu ke waktu, selain juga analisis keuangan berupa persebaran satuan-satuan tanah dalam ruang. Pengantar geografi tanah. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk regolit atau lapisan partikel halus. Tanah merupakan bagian terluar dari bumi. Tanah adalah bahan padat, mineral atau organik, yang terletak di permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Pedologi. Menurut pengertiannya, pedologi mengacu pada studi tentang tanah dan semua aspek seperti sifat kimia dan fisik. Di lingkungan alaminya, istilah lain untuk pedologi adalah ilmu tanah. Cabang ilmu ini terkait dengan jenis cabang ilmu sains lain yang dikenal sebagai edafologi. Meskipun keduanya tidak persis sama, edafologi adalah studi tentang bagaimana tanah mempengaruhi makhluk hidup. Orang yang mempelajari ilmu tanah disebut dengan pedolog. Pedolog menggunakan metode dan peralatan canggih yang mirip dengan yang biasanya digunakan oleh para ahli di bidang fisika dan kimia. Pedolog berusaha memahami dinamika tanah, tidak seperti ahli agronomi yang hanya melihat tanah sebagai sarana untuk produktivitas agronomis. Akan tetapi, belakangan ini kedua bidang tersebut, yaitu pedolog dan agronomi, semakin terintegrasi. Selain itu, ruang lingkup pedologi juga telah diperluas untuk mencakup pemahaman mendalam tentang proses pedogenesis yang menjelaskan bagaimana tanah berfungsi dan berevolusi. Melalui pemahaman ini, para ahli dapat menjelaskan sejarah tanah serta membuat prediksi tentang bagaimana tanah bisa diklasifikasikan dan bagaimana tanah dapat digunakan. Informasi ini kemudian menjadi berarti bagi ahli agronomi yang mempelajari bagaimana pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Edafologi atau ilmu kesuburan tanah adalah salah satu dari dua cabang ilmu tanah yang mempelajari peran tanah sebagai pendukung kehidupan, terutama tumbuhan. Cabang utama ilmu tanah yang lain adalah pedologi. Sejalan dengan semakin tingginya kesadaran manusia akan lingkungan hidupnya, ilmu ini juga semakin mendalami pengaruh tanah terhadap kualitas kehidupan manusia dan lingkungan, dan juga penggunaan tanah oleh manusia. Selain mempelajari kesuburan tanah dan daya dukung tanah dalam mendukung pertanian, edafologi juga mempelajari kualitas kandungan bahan-bahan berbahaya di tanah dan di air tanah, serta mengkaji pemanfaatan zat-zat yang dapat memperbaiki kualitas tanah, misalnya pengembangan teknologi pupuk organik cair dan pembuatan starter kompos yang efektif. Edafologi dalam pertanian dikenal pula di beberapa tempat di dunia sebagai agrologi. Edafologi juga dipelajari oleh ilmu
lingkungan sebagai ilmu tanah lingkungan. Di Rusia, edafologi dianggap sama dengan pedologi, namun di sisi terapan yang kuat di bidang fisika dan kimia pertanian. Komponen utama tanah. Sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis makhluk hidup, tanah terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan padatan, mineral, bahan organik, air, dan udara. Komposisi komponen tanah dapat berubah dan berbeda-beda dari tempat satu dengan tempat yang lainnya. Bahan padat penyusun tanah adalah berupa batuan yang terbentuk secara alami, tersusun atas campuran mineral dan senyawa. Dengan berbagai komposisi, batuan-batuan tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah yang mengandung kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion yang terkandung dalam mineral merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang mati, daun yang gugur ataupun feses yang telah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Hasil dari penguraian ini disebut dengan humus. Humus memiliki peran yang sangat penting bagi kesuburan tanah dan tanaman yang ada di atasnya. Faktor pembentuk tanah. 1. Iklim. Pada umumnya, iklim memang terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, dalam proses pembentukan tanah ini hanya ada dua unsur, yaitu unsur suhu dan unsur curah hujan. Suhu. Di sini suhu udara akan mempengaruhi pada kecepatan proses pelapukan batuan fisik, di mana apabila suhu semakin tinggi, maka pelapukan akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, apabila suhu semakin rendah, maka pelapukan akan melambat. Curah hujan. Dalam hal ini, curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi asam tanah atau pH tanah, di mana pH tanah akan semakin meningkat sehingga akan terjadi korosi tanah secara kimia. 2. Organisme. Organisme yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. Keduanya mempengaruhi hal seperti berikut. Organisme akan membantu proses pelapukan, baik itu pelapukan secara organik maupun secara kimiawi. Pelapukan organik adalah pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi karena proses kimia seperti batu kapur yang telah larut oleh air. Organisme akan membantu dalam proses pembentukan humus. Contohnya di sini adalah pada tumbuhan yang menghasilkan dan menyisakan daun serta ranting yang berguguran di atas tanah, kemudian menumpuk dan akan membusuk dengan batuan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Organisme akan mempengaruhi terhadap jenis vegetasi yang berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah seperti vegetasi hutan yang dapat membentuk tanah berwarna agak kemerahan. Unsur kimia yang terdapat pada tanaman akan mempengaruhi sifat fisik tanah. Contohnya di sini adalah jenis pohon cemara akan memberikan unsur kimia seperti Ca, K, dan Mg yang rendah. Sehingga tanah yang berada di bawah pohon cemara akan memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi daripada tingkat keasaman tanah yang berada di bawah pohon jati. 3. Bahan induk. Bahan induk adalah faktor pembentuk tanah yang akan mempengaruhi terhadap karakteristik tanah yang akan dihasilkan nantinya. Bahan induk ini diantaranya adalah batuan vulkanik dan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Tanah terbentuk karena ada pelapukan di mana setiap tanah memiliki karakteristik yang memperlihatkan bahan asal dari induknya batuannya. Misalnya adalah tanah yang memiliki struktur pasir dari bahan induk yang memiliki kandungan pasir yang tinggi. Bahan induk yang memiliki kandungan unsur Ca tinggi akan membentuk tanah dengan kadar ion Ca yang tinggi pula, sehingga akan menghindari pencucian asam silikat dan sebagainya dapat membentuk tanah yang berwarna kelabu. Sedangkan bahan induk yang memiliki kandungan kapur rendah akan menghasilkan warna tanah yang merah. 4. Topografi. Topografi atau relief ini juga merupakan faktor erat dalam pembentukan tanah, di mana tingkat kemiringan dan sistem drainase dari suatu daerah batuan yang telah mengalami pelapukan. Tanah yang berada di topografi miring pada umumnya memiliki lapisan tanah yang tipis. Hal ini disebabkan karena adanya erosi yang terjadi disebabkan oleh aliran air. Sedangkan tanah yang berada di topografi landai akan memiliki lapisan tanah yang tebal. Hal ini terjadi karena pengaruh sedimentasi. Sedangkan sistem drainase akan mempengaruhi pada sifat kimia tanah,
di mana nantinya tanah tersebut akan memiliki sifat asam yang lebih tinggi karena adanya dekomposisi dari bahan organik yang berjalan lambat. 5. Waktu. Waktu dapat mempengaruhi sifat fisika, biologi, serta kimia dari tanah yang akan terbentuk, di mana setiap tanah memiliki unsur tersendiri. Semakin tua tanah tersebut, maka kandungan yang ada di dalamnya akan semakin berkurang. Mineral dalam tanah yang banyak mengandung unsur hara perlahan akan hilang. Sehingga kadar mineral yang sulit lapuk seperti kuarsa. Dikarenakan proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah juga akan berubah kemudian menjadi beberapa bagian seperti tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Tanah muda adalah tanah yang memiliki perbedaan bahan mineral dan bahan organik yang masih tampak jelas sehingga bahan induk yang masih terlihat. Biasanya tanah ini terbentuk dalam kurun waktu kurang lebih 100 tahun. Beberapa jenis tanah yang termasuk dalam kategori tanah muda antara lain adalah tanah aluvial, tanah litosol, dan tanah regosol. Tanah dewasa merupakan dari perkembangan tanah muda di tingkat yang lebih lanjut, yang membentuk horizon B dalam susunan dekomposisi tanah. Biasanya tanah ini terbentuk dalam kurun waktu sekitar 10.000 tahun. Beberapa jenis tanah yang masuk dalam kategori tanah dewasa antara lain adalah tanah andosol, tanah grumusol, dan tanah latosol. Tanah tua adalah tanah yang sudah mengalami perubahan, yaitu dalam jangka waktu yang panjang, sehingga horizon A dan horizon B dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu seperti A1, A2, A3, B1, B2, dan B3, yang didasari dari ciri fisik yang nampak. Beberapa jenis tanah yang masuk dalam kategori tanah tua antara lain adalah tanah potsol dan tanah laterit. Pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap. Diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara. Keduanya merembes masuk ke dalam batuan, akibatnya terjadi pelapukan dalam batuan. Pada proses ini, makhluk hidup akan mulai tumbuh pada lapisan permukaan batuan tersebut karena didukung oleh air dan udara. Akan tetapi, organisme yang dapat berkembang pada tahapan proses pembentukan tanah ini terbilang masih sangat terbatas, misalnya lumut dan mikroba. Kemudian batuan ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Akar tumbuhan tersebut masuk ke dalam batuan dan perlahan akan menghancurkannya. Lama-kelamaan, batuan akan hancur dan menjadi unsur mineral pembentuk tanah. Dengan terbentuknya humus, tanah menjadi lebih subur sehingga tumbuh-tumbuhan yang lebih besar dapat tumbuh. Waktu yang diperlukan untuk mengubah batuan menjadi tanah subur sangat lama, bisa sampai menjadi ratusan tahun. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, atau pelafalan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.